Halo semua, perkenalkan nama saya Pahlevi Muhammad Nur. Dan ini, kenalkan teman saya. Hai, nama saya Alia Safitri dan ini rekan saya. Halo, nama saya Muhammad Fadia Iksan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan. Ikuti terus pembelajarannya ya. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan, serpihan kecil, hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan sebagai berikut: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau eksofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut: langit-langit, uvula atau daging yang menempel di langit-langit tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar ketiga, 2 dan 1, premolar kedua dan ke-1, gigi seri atau invisus sentral dan lateral, dan gigi taring. Jadi, bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa yang panjangnya lebih kurang 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat faring atau rongga TK. Faring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan.
Faring dilengkapi oleh epiglotis yang dapat membuka dan menutup dalam keadaan biasa. Epiglotis akan selalu terbuka ketika makanan masuk. Epiglotis akan menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat adalah fundus, dan bagian bawah adalah pilorus. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolos tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung zat-zat berikut. Asam lambung atau HCl berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya hormon kolesistokinin yang merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya, dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi merombak protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengaktifkan kasinogen menjadi kasein. Dan yang terakhir, hormon gastrin berfungsi sebagai merangsang sekresi getah lambung. Organ pencernaan keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus terdiri dari atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Sebagai organ penyerapan makanan, dinding usus halus memiliki struktur berikut. Lakukan pada bagian luar yang disebut villi untuk memperluas bidang penyerapan. Di dalamnya terdapat enterosit yang merupakan sel epitel silindris yang menyerap sari-sari makanan, sel goblet, sel yang berfungsi untuk menghasilkan getah usus, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan membran mukosa pada bagian dasarnya. Organ pencernaan kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang lebih kurang 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau ubah cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar berfungsi untuk membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. Sebagai tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli, bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum, dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air.
Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah mencapai semua organ pencernaan. Mulai dari makanan dari rongga mulut, disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna di lambung, diserap oleh usus halus, dan diproses usus besar, hingga terakhir bermuara di anus. Bisa dipahami ya?